Gambarannya begitu. Siapa batunya? Jokowi. Penghutang tanpa izin suara rakyat Jokowi. Mau lari kemana kau? Buat manggil teman-temannya, buat dobrak istana. Mau lari kemana? Luhut, Akil, Jokowi, bangsa. Saya jelek-jelek gini, yang penting saya temennya. Lihat, aduh, anjing pelacak Jokowi. Ngerti kan sifat anjing pelacak Jokowi? Kalau aku suruh buat manggil teman-temannya, buat dobrak istana. Mau lari kemana? Luhut, Akil, Jokowi, bangsa. Apa yang dipandangnya itu pembohong. Kalau kita nggak berani melangkah, gimana kita mencapai tujuan gitu. Kalau kita maunya tentram, berarti kita harus bekerja dulu. Bekerjanya itu bukan bekerjanya itu bukan cari duit, tapi bekerjanya itu bagaimana kita bekerja di hadapan Gusti Allah. Mengumpulkan amal di hadapan Gusti Allah. Dan amal yang terbesar itu apa? Yang pertama itu jika engkau mampu maka bersedekahlah. Jika engkau tak mampu maka berinspirasilah. Berinspirasi itu bukan hanya membagi-bagikan dalil-dalil tapi enggak dipikir disaring lagi ya. Berinspirasi itu mengarahkan kepada kebenaran, mengarahkan kepada tujuan yang satu, tujuan yang benar namun jalannya berbeda. Itu inspirasi. Aspirasi adalah bentuk buah dari inspirasi. Jadi kalau kita sudah berinspirasi, maka kita bisa menuangkannya ke dalam bentuk aspirasi rakyat. Penuangan ideologi masing-masing manusia. Karena manusia tidak harus gini, ibaratnya kalau kita ngejejer bae nang kene orang Melayu kepriwe arep tekan finish ya kan. Kalau kita mau mencapai tujuan, berarti kita harus berlari dahulu bukan lari, maksudnya itu berusaha dahulu. Jika ada batu di tengah jalan maka singkirkanlah gitu. Gambarannya begitu. Siapa batunya? Jokowi.
diadakan satu masjid besar untuk tarawih. Lantas satu masjid, satu kampung itu harus bekerja sama dengan tenaga medis, alat medis, dokter, TNI, Polri. Setiap orang yang mau taraweh di setiap pintu harus dideteksi alat virus corona, alat deteksi demam dan cairan antiseptik. Bila cara seperti itu menurut saya pribadi sangat efektif. Karena apa? Karena cara seperti itu kita menjadi mengerti dan tahu mana yang terkena virus corona, mana yang sehat. Jika ada yang demam namun tidak terdeteksi virus corona, bisa dipulangkan ke rumahnya. Jika ada masyarakat yang terdeteksi corona, maka pemerintah wajib menangani dengan tanggung jawab solusi yang benar dan beradab. Jangan samakan dengan zaman Nabi. Zaman Nabi belum ada alat medis, belum canggih. Jadi jangan bersembunyi. Itu tidak baik bagi perkembangan zaman. Bila cara itu tidak menjangkau wadahnya, tidak mampu, masa satu kampung tidak mampu. Semisal demikian narasinya, narasi pemerintahnya tidak diperbolehkan demikian, maka solusi ketiga adalah sholat di rumah masing-masing, ya. Lantas beli speaker dan mikrofon, ya. Lalu takbir, azan, zikir sekeras-kerasnya, terutama rumah warga yang berdekatan dengan istana ya, dan diperketat oleh penjagaan TNI, Polri supaya tidak terjadi bentrokan begitu. Nah, bila agama lain ada yang merasa terganggu, jangan panik. Tutup pintu, kunci rumah, takut corona beserta jajarannya masuk ke dalam rumah. Sediakan alat pengamanan, yaitu entah itu gebukan maling atau apalah kayak tongkat atau apa, kayak takut corona beserta jajarannya mendobrak rumah. Dan jika itu terbukti, berarti dia teroris. Orang yang menggebrak rumah yang sedang melakukan azan atau zikir atau takbir dengan mikrofon dan speaker sekeras-kerasnya, maka itu adalah syaitan yang nyata, karena telinganya nggak mau denger sabda Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika agama lain merasa terganggu, nggak usah panik. Solusi pertama, tutup telinga, atau Anda bisa juga sama-sama menyuarakan musik rohanian sesuai agama masing-masing. Nggak usah panik, nggak usah iri, nggak usah dengki, karena kita sebagai makhluk Gusti Allah itu mempunyai hak
memeluk agama masing-masing, entah Weda, entah Injil, entah Yahudi, entah Islam. Dan kafir itu adalah setiap manusia yang menyakiti bumi. Apa yang dimaksud menyakiti bumi? Yaitu menyakiti isi bumi. Isi bumi apa saja? Termasuknya itu isi bumi termasuknya adalah menyakiti hak setiap manusia yang memiliki agamanya masing-masing. Begitu ya, paham ya? Jika ada manusia yang komplain karena engkau menyuarakan musik kerohanian yang amat sangat keras, itu berarti dia adalah ante-ante dajjal karena tidak mau mendengarkan puji-pujian kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Begitu kira-kiranya. Kesimpulannya, buatlah rumah sendiri adalah Ka'bah. Buatlah rumah kalian sendiri adalah masjid Gusti Allah. Buatlah rumah kalian sendiri adalah suatu kubah untuk tunduk kepada Tuhan yang Maha Esa. Entah sebutannya dalam Weda apalah, Injil apalah, Taurat apalah, Islam, Gusti Allah, itu adalah hak pribadi orang untuk menyebut satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan efeknya adalah suara-suara zikir, suara-suara pujian di seluruh elemen masyarakat itu bergema. Dan nantinya juga kita tahu telinga mana yang sakit. Jika ada telinga yang sakit, itu tandanya dia adalah Zionis, tidak mau mendengar nama agama. Zionis tidak mau mendengar nama agama. Jangan lupa ya, tutup pintu rapat-rapat, takut corona beserta jajarannya masuk. Lalu semoga jajaran TNI Polri itu bersatu menjaga masyarakat yang beribadah di rumah masing-masing. Takut corona beserta jajarannya masuk. Begitu ya. Paham ya sampai di sini ya. Semoga solusi dari hamba Allah berguna bagi seluruh elemen masyarakat dan kita tetap merasakan yang namanya beribadah. Sholat di rumah masing-masing, tarawih di rumah masing-masing, takbir di rumah masing-masing, ya.